Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Ahmad Dika dan Karang kembali hadir dalam dialog Perempuan Bali Bicara, tentunya bersama Pakis, Ikatan Krama Istri Bali tentunya. Ya, pemirsa, penggunaan busana adat Bali dilakukan untuk memperkuat adat budaya Bali serta komitmen terhadap adat, agama, seni, tradisi, dan budaya di Bali. Selain itu, untuk melestarikan kebudayaan Bali dan memperkenalkan kebudayaan Bali ke generasi muda, karena kebudayaan Bali akan diwariskan turun-temurun tentunya. Secara umum, keberadaan busana adat sebagai unsur budaya perlu dilestarikan. Keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali mengingatkan masyarakat agar tetap ada pada koridor pelestarian budaya dan tak lupa pada warisan leluhur tentunya. Pentingnya memahami busana adat Bali bagi krama istri menjadi topik kita pada hari ini di dialog bersama dua narasumber yang sudah hadir tentunya. Langsung saja saya sapa. Yang pertama, beliau merupakan Manggala Pakis MDA Bali, ada Ibu Co, Ibu Tia Kusuma Wardani. Om Swastiastu Bu Co. Punapiga terengki Bu Co. Sehat. Selalu sehat, salam sehat niki. Salam sehat. Semua sudah hadir di studio pada hari ini Kingge, dan yang pastinya hari ini pun kita sudah menghadirkan seorang akademisi isi dan pasar sekaligus peneliti Wastra Bali. Nah, baru-baru ini pun beliau bisa dikatakan sebagai peneliti busana parahyangan, bisa dikatakan demikian. Anak Agung Ngurah Anomayun Kontetenaya. Om Swastiastu Pak Agung. Menampilkan Reniki Pak Agung. Sehat. Selalu sehat ya. Baik, semua sudah hadir di studio. Wah, ini sebelum saya buka bucok nih ada yang beda dari saya. Saya pakai udang seperti ini, Pak Agung beda lagi. Ini ada filosofisnya, Pak Agung. Ya, nanti kita akan bicarakan itu. Nah, itu dia yang ingin saya tanyakan. Saya ke Bucok. Tadi saya sempat mengatakan bahwa kita harus melestarikan atau pada koridor pelestarian budaya dan tak lupa pada warisan leluhur. Kalau kita berbicara tentang warisan leluhur, tentunya ada kita kembali lagi ke sejarah bagaimana penggunaan busana adat Bali dan pentingnya memahami busana adat Bali bagi krama istri niki. Benar sekali pertanyaannya. Kalau kita bicara busana, itu sesuatu yang di mana-mana masyarakat kita tidak mungkin tidak berbusana, begitu yang pertama. Tetapi khusus untuk tema hari ini, kalau kita melihat perjalanan sejarah kita pada saat abad ke-10, pada saat itu raja di Bali bernama Sri Warmadewa. Pada saat itu sekte-sekte di Bali cukup banyak sekali. Nah, sehingga Empu Kuturan sebagai yang waktu itu mengambil peran menyatukan sekte-sekte yang ada di Bali, sehingga pada saat itu keberadaan desa adat terlahir dengan konsep diempon oleh 3 kayangan, di backup artinya didukung oleh Pura Desa, kemudian Pura Pusah, dan Pura Dalem. Jadi 3 kayangan, 3 ini yang membackup keberadaan. Dan apa yang terjadi sampai saat ini kita masih merasakan bahwa desa adat itu ada dalam kehidupan kita. Ini membuktikan perjalanan sejarah yang cukup panjang, 11 abad berjalan perjalanan sejarah kita. Ternyata keberadaan desa adat itu mampu mewadahi, kemudian memelihara, menjaga, dan melestarikan apa yang menjadi aset dari para leluhur kita. Nah, dalam perjalanan sekarang, tiba di tahun 2019, tepatnya tanggal 28 Mei 2019, ditetapkanlah peraturan daerah yang mengatur tentang desa adat di Bali. Nah, apa yang menjadi inti dari terbitnya perda tersebut, karena sudah merupakan komitmen antara eksekutif legislatif melahirkan perda tersebut, ternyata di dalam perda tersebut ada 3 hal yang memang menjadi sasaran atau sarinya dari perda tersebut. Yang pertama, kita bersama semua atas amanat perda tersebut menjaga kesucian alam Bali. Kemudian yang kedua, mensejahterakan masyarakat Bali. Yang terakhir, merawat dan memelihara budaya yang kita miliki. Nah, dari hal yang terakhir, merawat budaya yang kita miliki, ini artinya bahwa bagaimana kita mampu mewadahi, memelihara adat, agama, budaya, tradisi,
dan yang lainnya untuk tetap bisa ada di seputar kita, artinya ada di kehidupan kita mendesa adat. Nah, dengan 3 hal tersebut, kemudian di dalam Perda nomor 4 2019 juga baru pertama kalinya setelah 11 abad ya, 11 abad itu cukup rentang ya, kalau sekarang abad 21 jadi 11 abad yang lalu. Ternyata sekarang dengan terbitnya Perda nomor 4 tahun 2019, di situ diamanatkan bahwa di dalam kehidupan mendesa adat itu ada wadah-wadah lembaga adat. Antara lain ada Paiketan Pecalang, ada Paiketan Yewane, dan yang utama baru pertama kali ada Paiketan Krama Istri. Nah, disinilah Paiketan Krama Istri dengan tema yang hari ini kami ingin sengaja kami menghadirkan beliau di tengah-tengah kita untuk bisa memberikan edukasi, memberikan pemahaman seperti apa. Mungkin nanti pertanyaannya, ada berubah apa tidak penggunaan busana? Dengan berjalannya waktu pasti ada ya, perubahan itu akan ada selamanya, tetapi tetap pakem-pakemnya ini jangan sampai melenceng ya, karena sudah terbukti di pusat-pusat kerajaan dulu memang cukup banyak kekayaan budaya yang dimiliki oleh Bali. Kain-kain itu berbagai macam yang tadi disebutkan beliau sebagai yang mendalami, benar-benar melakukan penelitian secara ilmiah terkait dengan warisan yang kita ini, tentunya tidak bisa kita abaikan. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Inilah momentum, walaupun orang sebut sekarang sedang, tapi persaingannya sedang pandemi, tetapi justru dalam situasi seperti ini kita saling bergandengan tangan untuk mempertahankan apa yang kita miliki, karena benar-benar itu sesuatu yang nilainya sangat-sangat tidak bisa disandingkan dengan apapun. Nah, kami berinisiatif, kita dengarkan bersama mungkin beliau nanti apa yang menjadi kekayaan yang sudah bertahan sampai 11 abad. Baik, Ibu Co, Pak Agung, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pentingnya memahami busana adat Bali bagi Krama Istri Niki sendiri. Kita harus rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog bersama Pakis Bali akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog Perempuan Bali Bicara bersama Pakis Bali, tentunya dengan topik kita yaitu pentingnya memahami busana adat Bali bagi Krama Istri. Saya ke Bu Cok kembali. Bu Cok, kalau Bu Cok dengan Pakis Bali ini sendiri tentunya sudah sering bisa dikatakan terjun ke masyarakat, kemudian melihat bagaimana masyarakat menggunakan busana adat Bali. Ini seberapa pentingnya masyarakat khususnya Krama Istri harus memahami pentingnya berbusana adat Bali yang benar dan sesuai dengan pakem yang ada. Iya. Kalau dari beberapa kali kami langsung turun ke lapangan, memang di satu pihak ya ini yang sering kadang dengan teman-teman media juga banyak anak-anak siswa yang menggunakan pakaian yang tipis-tipis tuh kan. Nah, artinya apa memang seperti itu, begitu kan pertanyaannya. Nah, selama kami turun memang kami melakukan pelatihan untuk etika berbusana. Karena paling tidak kalau dalam desa adat ini Pasikian Paiketan Krama Istri yang ada di desa adat itu sentralnya bagaimana mereka akan mendampingi, mengedukasi putra-putrinya. Sehingga kenapa kami berkepentingan bahwa Krama Istri supaya paham pakem-pakem dalam kita berbusana adat Bali, karena mereka akan menjadi orang pertama yang akan menggunakan pakaian tersebut kepada putra-putrinya. Nah, ini kalau orang tuanya sudah salah, ya kita juga tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, keluarannya jadi putra-putrinya menggunakan pakaian yang tidak semestinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam situasi seperti ini gempuran sosial media sudah luar biasa. Tiba-tiba anak menggunakan pakaian mau sembahyang gaya Korea, rambutnya dicuir-cuir. Nah, ini kan sudah benar-benar menjadi perhatian kita bersama
karena siap tidak siap perubahan memang akan berjalan terus, tetapi pakem-pakem itu harus tetap kita pertahankan. Sehingga kami berharap dengan keberadaan wadah Pakis Bali yang ada di 1493 desa adat, para istri itu ngeh bahwa gempuran media sosial itu sudah luar biasa, sehingga mereka lah jadi orang pertama yang mengisi putra-putrinya. Jadi cukup miris juga ketika melihat kenyataan di lapangan seperti itu, bisa dikatakan ketika Ibu melihat kenyataan di lapangan, Ibu? Kalau miris tidak ya, karena mereka juga sudah tahu sendiri, tetapi kita saling mengingatkan. Kita saling mengingatkan, jangan sampai hal itu kebablasan. Ya. Ada 1-2 punya anak-anak kita, sementara yang lain, tapi yang 1-2 ini mengganggu mata yang lain ya, sehingga anak itu biasanya kayak virus. Ada satu contoh yang dia ngikuti semua, tanpa dia paham seperti Nabi, sementara orang tua di rumah tidak mampu memberikan penjelasan. Ini kan salah kita, artinya siapa yang bisa memahami, beliaulah yang kita tampilkan, sehingga paling tidak ada pencerahan bahwa leluhur kita sudah mewariskan hal yang luar biasa. Kenapa kita harus mengambil model lain yang tidak ranah kita? Termasuk juga di seluruh desa adat, jangan sampai kita menyeragamkan, karena masing-masing desa adat juga sudah memiliki warisan sesuai dengan apa yang dari leluhurnya. Contoh di Tenganan, di mana lagi di Sembiran, di Nusa Penida, itu semua punya masing-masing. Kenapa harus mengambil yang lain? Nusa Penida Cepuk tiba-tiba pakai umpamanya Prade, padahal itu tidak milik desa, pakai Prade yang di mana begitu. Artinya kami saling mengingatkan bahwa apa yang sudah menjadi kekayaan dalam satu desa adat, pertahankanlah itu. Jadi pertahankan dalam arti digunakan, sehingga masyarakat setempat akan memproduksi apa yang menjadi warisan dari para leluhur. Baik, Pak Agung, ini kita menitik beratkan tentang pemahaman masyarakat. Seperti itu kan? Ya. Ya. Bisa dijelaskan seperti apa yang harus diketahui oleh masyarakat saat ini? Ya. Sebelum kita memahami, kita harus mengetahui dulu. Kalau kita tidak ketahui apa itu busana Bali, kita tidak akan paham terhadap apa fungsi daripada busana tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di Bali ini adalah sangat banyak sekali jenis busananya. Ya, sangat banyak sekali. Saya kira dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, mungkin Bali adalah yang terbanyak. Nah, apa saja jenis busana yang ada di Bali? Kenapa di Bali itu ada banyak busana? Nah, kita akan kembali ke ajaran agama Hindu, karena kita ajaran agama Hindu sama budaya Bali itu menjadi satu. Nah, kita ada yang namanya 3 kerangka agama Hindu. Di sini sudah diajarkan semua. Sebenarnya kita sebagai masyarakat Bali itu mengetahui ini, sehingga akan kita ketahui kita harus ngapain, harus berbusana apa, dan apa selanjutnya yang harus kita kerjakan. Itu sebenarnya. Nah, 3 kerangka agama Hindu, yang pertama adalah Tattwa. Tattwa itu adalah filsafat, ilmu pengetahuan yang bersumber daripada Weda. Nah, di sini banyak sekali, contohnya misalnya Pancasrada, Triguna, dan lain sebagainya. Banyak sekali ajaran-ajaran tentang kehidupan yang berhubungan dengan ketuhanan. Itu. Nah, yang kedua, susila. Susila itu adalah etika. Di sini sudah diajarkan, ya, bagaimana di dalam kehidupan kita itu di Bali itu beretika. Nah, etika ini atau tata perilaku yang baik, beretika, di sini ada hubungannya dengan Trihita Karana. Bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta, bagaimana hubungan manusia itu dengan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga ada upacara atau ritual. Nah, di sini yang akan kita memaparkan sangat banyak sekali. Karena dari upacara, berbagai jenis upacara itu akan seharusnya kita menggunakan busana apa. Dari sini kita akan mulai. Nah, yang pertama, kalau kita bisa lihat dari pancayatnya itu dewoyatnya. Ya. Dewoyatnya itu kalau kita bisa lihat di hari-hari raya suci, piodalan di pura. Nah, ini kita bisa bedakan dari busana itu dibagi menjadi 2. Nah, yang umum, misalnya masyarakat kalau mau ke pura. Nah, busana apa yang harus kita gunakan?
Nah, kalau yang digunakan untuk perempuan misalnya, itu rambut itu harus rapi dan diikat ke belakang. Jangan membawa rambut itu ke depan kalau kita pas sembahyang. Itu kalau di Bali etikanya kurang bagus. Ya. Kemudian bisa dihiasi dengan bunga-bunga yang beraroma harum. Kemudian menggunakan kain. Kalau bisa kain itu kain yang memang dipakai kain. Yang namanya kain itu adalah selembar kain yang tidak ada potongan. Ya, maksud tidak ada jaritan. Ya, jadi dia itu satu lembar. Yang namanya kain itu satu lembar. Jadi dililitkan. Jadi kalau istilahnya di Bali disebut kamen, Kamen, itu. ya. Kalau udah dijarit itu rok namanya. Ya. Nah itu harus menutupi mata kaki. Itu. Nah kemudian kebaya. Kebaya itu harus kebaya yang sopan. Pengertian yang sopan ini adalah karena kita ke pura itu kan bergerak sembahyang, kemudian membawa sesajen dan lain sebagainya. Jadi kita memberi kesan aman dan nyaman bagi si pemakai itu, lebih baik menggunakan busana yang tidak tembus pandang dengan bentuk atau pola beretika. Nah, lengannya panjang misalnya, menggunakan gaya kartidi atau menggunakan beb, tetapi bagaimana aturannya sehingga dia memberi kesan sopan, itu di sana. Kemudian menggunakan sesentang, ya, atau selendang. Sesentang kalau di pinggang, kalau Balinya sesentang namanya. Nah, itu secara umumnya. Secara khusus sekarang, kalau piodalan di pura itu di Bali itu banyak sekali kita mendapatkan busana-busana adat yang mencerminkan daripada di mana daerah itu berasal. Contohnya misalnya ada Tenganan, ada Asak Bongaya, kemudian ada Sidetape. Nah, di sini ada Rejang. Istilahnya Rejang, tapi dia mempunyai busana khusus untuk upacara itu. Seperti misalnya di Tenganan, itu mempunyai busana khusus dengan menggunakan produk-produk seperti misalnya geringsing, kemudian menggunakan gotiel, kemudian ada namanya kain selagi manis. Nah itu ciri khasnya di sana, dengan hiasan kepala yang cantik. Itu juga nanti ada yang asak itu ada yang kamannya namanya gegalaran. Kemudian ada rejang yang dari Singaraja lagi, sangat unik-unik sekali. Yang itu kita perlu pertahanan. Karena apa? Ini mempunyai sesuatu yang beda dengan daerah lain. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut sekarang ke resiatnya. Begitu juga resiatnya. Bagaimana sesana busana pemangku. Itu sudah diatur di sini. Nah, etika di dalam beliau memimpin sebuah upacara itu, di sini sudah diatur. Kalau pemangku busananya seperti apa, destarnya seperti apa, itu harus menutupi semua kepala. Begitu juga pendeta. Pendeta, salah satu contohnya adalah pendeta Buddha sama pendeta Siwa, itu mempunyai kostum yang berbeda. Nah, di sini kostum ini akan disesuaikan dengan tingkatan daripada upacara tersebut. Dalam tingkatan upacara tersebut, kita mengenal dengan tingkatan upacara Nista, Madya, dan Utama. Nah, begitupun pendeta yang mumpet, beliau akan menyesuaikan kostum daripada busana tersebut, itu akan menyesuaikan tingkatnya. Kalau misalnya utama, dia akan menggunakan semua daripada apa yang aksesoris busana, nah, itu semua dipakai. Sedangkan kalau tingkatannya lebih rendah, ada beberapa yang tidak beliau gunakan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah pitrayatnya, manusayatnya. Pitrayatnya dulu. Nah, pitrayatnya ini ada ngaben dan lain sebagainya, itu pitrayatnya. Nah, di sini ada keunikan. Ya, di Bali itu mempunyai busana-busana yang berhubungan di pitrayatnya. Yang sangat menarik di sini adalah ada 2 kabupaten. Nah, di Singaraja dengan ada yang namanya Medeng. Ya, itu pas upacara ngaben. Nah, kalau di Denpasar itu ada busana khususnya. Itu namanya melelunakan. Nah, itu busana-busana pitrayatnya. Nah, kalau kita sekarang secara umum para perempuan itu kalau kita upacara pitrayatnya menggunakan kostumnya apa sih? Itu loh. Sekarang kan banyak menggunakan putih, banyak menggunakan hitam, dipakai kostum lah. Sebenarnya itu tidak ada aturan itu sebenarnya. Kita menggunakan warna-warna yang berkesan berat. Seperti misalnya coklat. Itu kesannya berat. Ungu tua. Itu kesannya berat. Nah, karena hitam di Bali itu khusus loh. Warna itu. Itu bukan warna berduka.
Itu banyak orang yang tidak tahu. Hmm. Ya. Jadi banyak juga yang image Iya, warna saya itu takut juga. pakai hitam itu karena itu hitam itu berduka gitu. Nggih, nggih. Dari mana didapatkan saya tidak tahu itu. Nah, itu yang juga harus diketahui, Sosialisasi. diluruskan Iya. kepada Warna. masyarakat. Masyarakat. Warna hitam gitu. itu warna Wisnu. Iya, pemelihara. warna kesuburan itu. Nggih. Nanti kita akan jelaskan itu nanti. Mhm, Ya, mhm. itu menggunakan warna-warna yang berkesan berat. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, inilah busana-busana di Singaraja seperti Madayang ini, dia mempunyai keunikan tersendiri. Kemudian termasuk di Denpasar, busana melelunakan. Nggih. Nah, melelunakan ini ada dua hal yang perlu diketahui. Ada yang metengkuluk, ada melelunakan. Metengkuluk itu hampir dipakai oleh perempuan-perempuan Bali zaman dahulu, yaitu menggunakan sehelai kain yang dililitkan pada rambut. Kalau dia bekerja itu tidak terganggu, jadi rambutnya tidak terurai. Baik. Jadi itu tidak menggunakan aturan, jadi sembarangan aja gitu. Tetapi kalau melelunakan itu ada aturan cara pakai. Nah, bagaimana cara putarannya dan lainnya itu ada aturannya, tidak sembarangan. Itu bedanya melelunakan itu. Nah, jadi itu. Nah, kita sekarang melanjut ke manusiatnya. Nah, di sini banyak sekali akan kita ulas. Nah, manusiatnya ini itu upacaranya kan dari manusia itu lahir. Ya, banyak sekali manusia lahir itu, ada kambuhan 24 hari bayi lahir, kemudian lalu bulanan, otonan. Nah, menek dehe. Nah, di sini mulai orang berbusana. Ya, kalau bayi itu biasanya banyak menggunakan bebali sebagai sarana upacaranya, sedangkan kalau menek dehe itu sudah menggunakan wali atau keling. Nah, ini banyak sekali sekarang yang masyarakat tidak tahu apa makna sehelai selembar kain itu. Karena di sana ada makna, ada kegunaannya. Di sini masyarakat ya bagaimanapun itu kalau zaman dahulu berusahalah untuk mencari kain itu, karena di sana mempunyai nilai-nilai spiritual yang sangat tinggi sekali. Baik. Ada filosofinya. Iya, Ya. ada filosofinya. Ada filosofinya. Tapi kalau kita melihat kenyataan di lapangan sekarang, kan masyarakat ketika katakanlah ketika upacara menek dehe niki sendiri melibatkan pihak yang lain, Ya. terima-terima saja seperti itu. Sebenarnya di sini perempuan Bali itu harus mengetahui minimal sedikit lah. Baik. Itu kita bisa menerima saja, tetapi ada sesuatu yang menciri khaskan daripada upacara tersebut. Sebenarnya, oh ini menggunakan kain wali, apa fungsi, apa kegunaannya, oh sesuai dengan tingkatan upacaranya apa. Ya minimal lah tahu itu. Baik. Makanya kita sekarang karena saya sudah memapar seperti ini, sebaiknya kita mulai lagi. Baik, kita mulai gitu. lagi. Kita Yang mulai benar lagi. dan Ya, yang harus benar. dilakukan seperti Ya, itu. ya. Baik, baik. Pak Agung dan Ibu Cok, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang semakin menarik ini. Bagaimana pentingnya memahami busana adat Bali bagi krama istri. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Perempuan Bali Bicara kembali hadir, masih bersama Manggala Pakis MDA Bali, ada Ibu Tia Kusumawardani dan juga seorang akademisi peneliti Wastra Bali, Anak Agung Ngurah Anomayun Kontatenaria. Ini semakin menarik sekali karena di upacara manusiatnya lah yang kita sering sekali melihat bagaimana pemahaman masyarakat dan pentingnya memahami busana adat Bali nih, Ya. Pak Agung. Nggih. Nah, kita lanjut sekarang. Nggih. Ya. Setelah menede itu ada metatah atau potong gigi. Nggih. Nah, di sini mulai orang membuat semi dan memotong semi. Ya, kita harus tahu bahwa yang namanya payasan tata rias Bali itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada namanya payasan. Kalau payasan itu terdiri dari serinate, semi, dan pusungan.
Nah, kalau orang sudah menggunakan itu berarti dia sudah mempayas. Nah, yang kedua itu ada namanya aksesoris. Aksesoris adalah perhiasan. Tuh. Kemudian yang ketiga ada namanya busana. Nih, 3 hal yang harus kita ketahui. Itu contoh misalnya walaupun dia aksesorisnya berlebihan, tetapi 3 hal itu kalau dia tidak gunakan itu tidak namanya mempayas. Ya. Jadi nilai sakralnya itu kurang. Itu karena di dalam kehidupan manusia itu orang memotong untuk perempuan khusus itu memotong semi itu cuma 2 kali. Pada waktu dia potong gigi, dia memotong semi itu persembahan untuk orang tuanya. Pas waktu pernikahan dia memotong semi dipersembahkan untuk mertuanya. Jadi 2. Karena apa? Rambut itu adalah mahkota. Rambut adalah yang paling berharga di dalam tubuh manusia itu. Itu yang paling tertinggi nilainya. Nah, itu. Jadi itu. Nah, jadi bertatah ini juga ada beberapa busana-busana yang dipakai. Nah, itu akan disesuaikan nanti dengan daerah dan lain sebagainya. Karena setiap daerah di Bali mempunyai perbedaan di dalam tata rias tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang terakhir yaitu perkawinan. Nah, di Bali itu ada desa Kalopatra, desa Mawocara, ada Simo. Nah, itu situasi, kondisi, waktu dan keadaan. Ya, makanya di Bali itu setiap kabupaten itu mempunyai ciri khas busana pengantin. Baik. Ya, dan unik, sangat unik. Dan saya sayang sekali ada beberapa yang sudah punah dan hilang. Karena semua menggunakan kayak payas agung Badung itu menjadikan apa namanya? Menjadikan sebuah maskot yang mematikan riasan-riasan yang lain. Sehingga semua menggunakan payas agung Badung sekarang. Sehingga busana-busana yang kalau saya itu sangat artistik, cantik, ya itu hilang dan sudah jarang dipergunakan. Nah, saya akan memberikan contoh-contoh beberapa riasan utama yang ada di Bali. Tingkat utama ini, tingkat utama yang ada di Bali itu berdasarkan kajian saya tadi tahun 1900 sampai 1970. Karena apa saya mengkaji seperti itu? Karena itu belum kena terkontaminasi oleh modifikasi. Ya. Jadi Agung juga membawa Ki sendiri. Iya. Ya. Nah, jadi kalau boleh ini saya buat beberapa sketsa. Nah, ini contohnya seperti ini. Baik, ini payas agung Badung ini yang ngetop sekarang. Ini namanya payas agung Dewi. Nah, seperti ini. Iya. Ya. Jadi di sini dari ujung kepala sampai kaki itu dibuat memang dan ada maknanya, tidak sembarangan. Ya, per detail. Itu. Nah, ini untuk payas agung Badung ya, karena pengembangan ini Badung sama Denpasar kalau dulu masih jadi satu, makanya ini namanya payas agung Badung. Ya, kemudian ya. Kita lanjut lagi. Ini beda lagi. Ya, ini payasan Buleleng. Buleleng. Ya, di Buleleng namanya payas ningrat. Ya, bukan dinamakan payas agung. Di Buleleng itu namanya payas ningrat. Ya. Kenapa riasannya seperti ini? Ini beda, unik. Sebentar, saya kok jadi merinding. Ya. Nah, ini lihat udang-udangannya. Iya. Udang-udangannya ini dari kepek ala Buleleng. Ini sudah hilang. Hilang sekarang ini. Nah, malah pecalang yang banyak yang pakai seperti itu sekarang. Oh, kalau pecalang abur-aburan itu. Tapi kalau di Singaraja itu kalau teliti itu dia mempunyai bentuk ikatan yang sama. Baik, ini yang harus diketahui oleh Iya. masyarakat. Kemudian ini kalau kita lihat dari perempuannya ada empak-empak, ada ongar namanya di atas. Kemudian bentuk daripada badong, kemudian gelangnya gelang goa namanya. Kemudian bentuk kainnya. Itu semua beda dan mempunyai motif-motif tersendiri. Singaraja itu mempunyai motif yang khas daripada kabupaten lain. Gitu. Nah, apa yang membuat seperti ini? Ini ada pengaruh sejarah. Ya, ini pengaruh sejarah. Ini kena pengaruh dari Padang. Karena waktu perang Banjar itu Raja Buleleng itu diasingkan ke Padang 11 tahun. Nah, datang dari Padang itu dia membawa budaya baru. Nah, tetapi hebatnya orang Bali, budaya itu yang dari Padang itu dibuat sesuatu yang mempunyai karakter Bali. Itu hebatnya orang zaman dahulu. Baik. Ya. Terjadi akulturasi Akulturasi budaya. Jadi ada mix seperti Iya, itu hebatnya orang Bali. Ini menggunakan kuku-kuku emas. Ya.
Oh iya, kalau kita perhatikan yang wanita juga menggunakan seperti Yang di adat-adat Padang. Sumatera ya. Iya, iya, betul. iya. Sumatera. Nggih, nggih. Kemudian ada kain pelangi jumputan. Nah, itu dari Palembang juga Palembang, datangnya. Nggih. Itu, ya. Itu akulturasi budaya yang saya rasa itu sangat menarik sekali untuk diteliti. Ini kembali Karangasem, Karangasem. beda kan? Oh, cantik. Iya. Bentuk struktur dan lain sebagainya. Kemudian bunga empak-empak, sekartaji, bapang. Kemudian ada beberapa kain selendangnya yang namanya bangsing. Iya. Iya. Itu. Kemudian teknik penggunaan kainnya yang namanya kekesetan. Ya. Jadi kayak robek. Kain itu kayak robek, tetapi dibuat sedemikian rupa. Nah, di sini dah hebatnya seorang seniman Bali itu. Kalau saya mengajar desain, itu ada namanya teknik drapery. Drapery itu adalah melipet kain sehingga dia menjadi alur-alur. Nah, zaman dulu orang sudah tahu itu. Sudah, ya. Hebat itu. Nah, begitu juga bentuk kostum daripada yang busana laki-lakinya. Kalau Pak Agung, kalau dulu saya ingat orang-orang tua yang saya ingat itu memploi gitu, memploi kain. Iya, wiron itu Pulau Jawa. Moiron. Ya, itu. Ya. Seperti Jadi itukah? ya, seperti itu. Tetapi ini cuma ditarik di kerut. Ya, ditarik. Ada tekniknya khusus ini di dalam penggunaan kain Karangasem ini. Ya. Dan ini tidak ada pabrik, semua buat tangan. Ya. Buatan dari tangan. Dan karakter kainnya juga. Bagaimana orang tahu itu dari Karangasem? Bisa dilihat dari motif kainnya, kita tahu bahwa itu dari Karangasem. Jadi ini beda sekali. Ini adakah pengaruh luar dari luar ini, Pak Agung? Iya. Kalau kita lihat dari kostum, kalau kita lihat kepalanya yang perempuan itu pengaruh Cinanya keras. Iya. Pengaruh Cinanya keras. Itu. Karena di sini juga lilit yang menutupi badan ini terbuat dari sutra Cina. Ya, itu. Nah, kita lanjut lagi sekarang. Nah, ini kita lihat, ini ada riasan dari Tabanan. Oh. Ya, jadi Tabanan itu menggunakan petitis juga khas Tabanan. Karena petitis khas Tabanan itu ada bentuk lengkungannya akan berbeda. Nah, kemudian ada yang menjadi ciri khas di sini, yaitu selendang yang di pinggang, yang menjuntai ke bawah. Ini namanya ketengsun. Ya, selendang merah yang menjuntai ke bawah, itu namanya ketengsun. Ya, kemudian kita lihat yang prianya itu adalah menggunakan destar emas. Jadi sebenarnya udang emas itu berasal dari Tabanan. Itu kalau sekarang kan tidak tahu, semua orang pakai. Kalau kita lihat itu aslinya berasal dari Tabanan. Tuh. Nah, kemudian motifnya juga khas juga. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini Bangli. Nah, Bangli itu biasanya kalau kita lihat sederhana. Iya. Tetapi uniknya di sini itu teknik pemakaian kain untuk busana perempuannya itu namanya pebuncingan atau bebuncingan. Bebuncingan itu adalah bagaimana ya? Seliwah. Ya, seliwah. Jadi kalau orang menggunakan kain itu kan panjang kain dililitkan ke pinggang. Kalau di Bangli ini lebar kainnya berada di bawah dan panjangnya menyuntai ke bawah. Terbalik. Kemudian selendangnya juga kalau orang menggunakan selendang itu menjuntai ke belakang. Ini ke depan. Itu uniknya. Ya. Dan di Bangli itu tidak mengenal kata destar dan udang, hati-hati. Itu namanya tetekes. Tetekes. Ya. Tetekes ini looknya kok mirip yang di Buleleng? Beda. Beda ya? Beda. Bentuk strukturnya beda. Kalau tetekes ini itu ikatan ujung udang itu berada di belakang. Itu. Ya, kemudian sisa ujung kain itu dibuat melebar. Ya, kayak kapal layar. Itu. Itu ciri khasnya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini nanti detailnya kan khusus, nanti ini sekedar para pemirsa itu tahu apa yang membedakannya. Inilah warisan kultur kita. Ini Gianyar. Ya, Gianyar. Kemudian yang unik adalah bentuk seminya. Ya. Kemudian di sini ditempelkan helaian daripada bunga mitir. Satu persatu. Itulah keterampilan perias zaman dahulu itu, bagaimana kesabarannya untuk membuat sesuatu itu menjadi nih di atas semi.
Berarti bunga gumitir itu Helaian. helaiannya. Dipotong. Dicari yang sama Cari yang yang kecil-kecil, benar, ya. nah itu ditempelkan satu persatu. Wow. Tuh. Ya, kemudian ada ciri khasnya lagi, ada angkap bahunya. Ya, angkap bahu ini pengaruh Cina. Ya, jadi kain sutra berwarna cerah atau berwarna merah yang untuk menutupi bahu. Nah, kemudian di sini ada teknik daripada penggunaan kainnya yang namanya kaman mekancut. Kaman mekancut. Seperti oleng tamu lilingan. Ya. Saya mau bertanya. Ah, Itu ada yang itu. juga seperti penari oleng. Ya, sedangkan busana prianya hampir sama dengan yang Bukan lainnya. tapih pesaingannya. Tapih ini tapih mekancut. Oh, Wastro tapih. ini wastro mekancut. Nah, karena kainnya itu dimasukin lagi ke dalam, ditumpuk sama tapihnya. Itu. Iya. Nah, kita lanjut lagi. Dan itu baru Gianyar. Ya, kelungkung. Nah, hampir sama dengan Gianyar. Iya. Ya, hampir sama dengan Gianyar, cuma tadi menggunakan halian mitir pada semi, sekarang di sini menggunakan bunga sari konte. Tahu bunga sari konte? Saya belum tahu. Seperti bunga lamtoro tapi berwarna kuning. Itu hidup di pinggir-pinggir pantai biasanya, daerah kering. Itu baunya sangat harum sekali. Nah, itu Bunga dijejer. lamtoro apa? Bunga merak ya. Oh, bukan, beda. Jadi bulat ya, Oh, ya, nggih, berwarna kuning. Nggih. Nah, kalau kita lihat riasannya biasa, cuma itu ya sesuatu yang beda dengan yang lainnya. Ini kelungkung. Iya, kelungkung. Nah, kita lanjut sekarang. Ini negara. Nah, negara ya itu menggunakan ciri khasnya bunga medori. Medori itu tapi diambil pucuknya. Pucuknya itu ditusuk dengan menggunakan piting atau semat. Itu dilengkungkan di atas kepala dan tersusut di atas kepala. Rumit sekali zaman dahulu. Ya, keterampilannya cukup keterampilan tinggi sekarang. Ini Ya. kebanyakan menggunakan bahan lokal karena daerah pesisir. Nggih, iya. Medori itu tumbuh di pinggir Nggih, pantai, nggih. kan. Jadi Jadi zaman dahulu itu apa yang Apa ada yang di ada sekitar dalam lingkungan. itu digunakan. Iya. Nah, kalau di sini banyak bunga medori digunakan. Medori Misalnya dipakai. Pas Agung Badung itu banyak menggunakan cempaka karena kita mempunyai gudang cempaka di sini. Iya. Kalau Gianyar banyak menggunakan sanat karena di sana pusat sanatnya. Sanat, Itu. Jadi alam itu sudah menyediakan sesuatu yang bisa digunakan untuk menghias, pada saat mempercantik. itu bersekolah dengan alam ya. Nggih, betul. Masyarakat bersekolah Ya, dengan lingkungan dengan ya ini menggunakan selendang yang namanya cerari, kemudian motif-motifnya juga ini motif-motif negara Jembrana. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjut. Ya, bahwa di Bali itu, ya, yang penting itu adalah pusungan. Ya, pusungan. Kalau secara umum kita mengenal pusungan itu ada pusung gonyer untuk remaja, ada pusung tagel untuk orang yang sudah dewasa. Nah, sekarang ini perempuan-perempuan Bali itu sudah jarang sekali bisa membuat sanggul. Kalau zaman dahulu rambutnya panjang, mau tidak mau dia harus bisa membuat pusungan sendiri. Nah, kita bisa itu karena apa? Karena terbiasa. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama sekarang sambil nonton sinetron, kita latih tangan kita menggunakan ayo kita membuat sanggul dan lain sebagainya. Ya pertama memang susah memang, tetapi lama-lama pasti bisa. Baik. Ya, Baik. jadi seperti itu. Nggih. Nah, yang kita ketahui bahwa kita mengenal banyak pusungan lagi selain pusung gonyer dan pusung tagel. itu sendiri. Ya. Baik, Pak Agung, Bu Cok, kita Iya. rehat sejenak. Iya. Ini luar biasa Makasih sekali sekali. perbincangan ini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Dialog Perempuan Bali Bicara tentunya akan kembali dengan topik kita, pentingnya memahami busana adat Bali bagi krama istri. Sesaat lagi.
Kembali bicara bersama Pakis Bali, tentunya masih dengan pentingnya memahami busana adat Bali bagi krama istri. Masih bersama Manggala Pakis Bali, ada Ibu Tia Kusumawardani dan Anak Agung Ngurah Anomayun Kontatenaya, seorang akademisi dari ISI Denpasar sekaligus peneliti Wastra Bali, peneliti busana parahyangan tentunya. Kalau tadi kita sudah menyaksikan bagaimana kita mengetahui dari setiap daerah memiliki ciri khas busana masing-masing tentunya. Nah, tadi juga sempat mengatakan ada beberapa pusung yang harus kita ketahui dan masyarakat khususnya krama istri yang mengetahui. Seperti apa Ya, ini, Pak Agung? Kalau saya sudah terangkan tadi tentang busana pengantin tingkat utama. Nggih. Nah, bagaimana bentuk pusungannya? Nah, di sini saya akan ada beberapa jenis pusungan. Aneh kan? Baru pertama kali ngeliat. Iya. Yang Ya. saya tahu. Ini namanya pusung, ada beberapa namanya pusung tanduk. Ya, pusung tanduk. Ini adalah pusung tanduk Jembrana. Ya, pusung tanduk Jembrana, pusung tanduk Tabanan, pusung tanduk Gianyar, pusung tanduk Bangli. Namanya sama pusung tanduk, tetapi dia mempunyai struktur yang berbeda. Kenapa dinamakan pusung tanduk? Karena kalau zaman dahulu orang berani menikah, berarti dia harus mempunyai mental yang kuat. Ya, itu fungsi tanduk. Kenapa tanduk itu loh? Nggih. Bukan nyenggok yang laki ya, bukan itu maksudnya. Kuat, kita harus kuat. Yeah. Nah, selain kuat, kita harus apa? Dinamis. Diperhalus dia. Selain kita kokoh, kita harus bisa dinamis. Ini bagaimana Jadi ada seorang wanita kelembutannya bisa juga di menaungi. situ. Iya, gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa yang berisi gonjer. Gonjer ini adalah feminisme. Baik. Ya, kecantikannya, keluasannya, keindahannya di sana. Kalau dia jalan itu kan bergoyang rambut itu. Nah, di sana. Tuh. Nah, sekarang kita ke bawah. Ya, ini ada pusung namanya Tagel Ngandang Buleleng. Ya, yang di sebelah ini adalah pusung Tagel Ngandang Karangasem. Sama namanya tapi bentuknya beda. Baik. Nah, ini adalah pusung dari Kabupaten Klungkung namanya Kletak Mandal. Nah, ini adalah pusung namanya Gelung Agung yang dipakai oleh Kabupaten Badung atau Kota Denpasar. Nah, ini semuanya simbol kekuatan, simbol gunung. Ya, kokoh dia. Tuh. Nah, di luar ini ada lagi bentuk-bentuk sanggul yang digunakan umum. Baik. Contohnya misalnya di Karangasem ada pusung leklek namanya. Oh. Di Tenganan ada namanya pusung kaput. Kemudian kalau kita lihat lagi ke Jembrana ada apa namanya pusung yang seperti pusung Tagel, tetapi dia memakainya pas di atas kepala. Itu namanya gedebong nalang. Banyak lagi yang lainnya yang belum kita harus ketahui itu. Kita jenis-jenisnya. Ya. Karena waktunya juga sangat singkat sekali. Iya, makanya saya kita bagaimana masyarakat itu tahu sepintas saja dulu. Seperti itu. Baik. Ya. Dan di awal ini saya bertanya tentang udang yang saya pakai ini. Nah, Pak Agung. ini adalah udang umum ya. Sebenarnya di zaman dahulu digunakan oleh para remaja. Yeah. Namanya jejateran atau Jejateran. pebagusan. Ya, tetapi kalau sudah agak ngesengan sedikit atau sudah berumur, Sudah itu berkeluarga. ya. Saya masih merasa muda terus. Iya, makanya jater itu ditarik kemudian dijatuhkan. Yeah. Ya, namanya dara kepek seperti burung dara yang apa namanya sayapnya patah satu. Wah, Nah, itu. ini edukasi lagi. Seperti Apa itu. yang Aji pakai itu Dara kepek. darah kepek. Iya. Hmm. Itu. Wah. Ini Keren saya- ya. Berarti saya boleh pakai darah kepek nggak? Boleh. Iya. Belajar betul. Begini, karena zaman dahulu itu orang itu kan membuat udang itu pada dirinya sendiri. Nggih. Jadi karakter muka dan lain sebagainya itu dia tahu karena terlalu seringnya membuat udang atau destar. Nah, di sini seni merangkai udang itu sudah dibawa oleh dirinya. Makanya udang zaman dahulu itu tidak ada yang sama, selalu berbeda. selalu berbeda. Ya, jadi seperti itu. Baik. Ibu, saya ke Ibu Cok selaku Manggala Pakis Bali niki sendiri. Ibu, setelah ada apa bisa dikatakan pemerintah sebagai pemegang kebijakan, kemudian mewujudkan masyarakat Bali yang berkarakter dan memiliki jati diri dengan dikaitkan dengan penggunaan busana adat Bali. Seperti apa peran dari Pakis Bali niki sendiri, Ibu?
Kalau peran Pakis Bali yang tadi ya, kita bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat dalam melestarikan apa yang menjadi milik kita. Ini desa adat sudah 11 abad. Sudah menjaga, merawat, memelihara sebagai wadah. Ini yang upaya. Nah sekarang dengan adanya Pakis Bali, ini baru pertama kali organisasi yang diamanatkan oleh Peda 4 2019 terkait dengan keberadaan Pakis Bali. Tentu Pasikian Paikatan Krama Istri yang tersebar di seluruh desa adat memiliki peran yang bukan peran, berkepentingan sekali. Berkepentingan sekali seperti tadi, hampir semua kabupaten kota memiliki cara yang berbeda. Itu tentu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sementara kita yang terfasilitasi dengan segala macam fasilitas belum bisa menghasilkan sesuatu yang monumental seperti itu. Sekarang tugas utama kita bagaimana menjaga, merawat apa yang sudah kita miliki. Kain-kain tradisional yang kita gunakan dalam berbusana itu yang menjadi catatan pertama untuk kita bisa pertahankan. Karena kalau itu sudah hilang, sama seperti di India, di Jepang, itu sebagian besar warisan-warisan tradisional mereka dengan adanya bencana alam itu sudah sirna semua. Sementara kita di Bali masih mempertahankan. Ya. Ini sebetulnya menjadi kata kunci bagi Bali bahwa Bali walaupun dengan gempuran berbagai macam masih bisa mempertahankan. Tentu tugas Krama Istri sekarang yang ada di Sejebak Bali bagaimana menjaga, merawat apa yang ada di wilayahnya. Kalau seperti di Tenganan, apa yang ada di Tenganan harus dipertahankan. Yang di Nusa Penida dengan kain cepuk dan gerodoknya bisa dipertahankan. Kemudian di tempat-tempat lain itu yang utama, jangan sampai ini yang kebablasan, ada pakis tapi banyak yang kecolongan. Ini yang kepentingan kami bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat dalam merawat apa yang menjadi warisan yang ada di wilayah desa adat. Baik. Pak Agung, berarti ketika apa yang Pak Agung sampaikan tadi itu sendiri bukan berbicara kita benar atau salah, tetapi bagaimana kita memilih dan memilah, seperti itu Kak? Ya. Jadi begini, kita sudah disiapkan sama leluhur kita itu berbagai macam. Sebenarnya kita tinggal menikmati sebenarnya. Dari kain, bagaimana penggunaan kain itu, dan fungsinya di mana, dan tempatnya di mana. Kan sudah jelas itu. Nah, sekarang kan tinggal kita memilih. Kita lihat upacaranya, sekarang upacaranya upacara apa? Contoh misalnya, kalau kita mau kundangan, kemana? Siapa dia? Kemudian ekonominya bagaimana kita harus lihat. Biar tidak nanti kita kundangan, kita dibilang mempunyai hajatan. Karena pakaian kita melebihi daripada yang mempunyai upacara. Nah, itu dah etikanya di sana. Ya, di mana kita harus berbusana sesuai dengan pakem. Ya. Kemudian galah, waktunya bagaimana, tempat, kondisi. Nah, itu harus kita lihat. Itu yang terpenting. Ya, jadi jangan semua yang kita punya itu semua dipakai. Baik. Dan agar tidak nak mula keto seperti itu juga ada aturan, ada norma, dan ada kesepakatan masyarakat. Karena sampai dibuatkan seperti ini, tentu itu perjalanan panjang untuk melahirkan sesuatu karya yang monumental, dan itu perlu kesepakatan masyarakat. Sehingga sebuah kerajaan yang dulu disebutkan sebagai pusat kebudayaan, kenapa sampai disepakati seperti itu? Karena ada konstruksi masyarakat bahwa itulah yang utama. Sehingga payasan itu ada tingkatan, ada payasan agung, ada payasan madya, ada payasan niste. Jadi ada tingkatan sebetulnya. Kalau bicara Bali itu tenget sakti, semua sebetulnya. Dan semua riasan itu indah dan cantik. Baik, menggunakan busana adat Bali pun sekarang dengan keluarnya peraturan gubernur ini sendiri, bagi Pak Agung, apakah ini juga bisa sebagai upaya pelestari budaya Bali? Untuk melestarikan apa yang kita punyai. Nah, ini kan pengembangan. Yang tadi saya katakan itu kan busana adat. Nah, sekarang karena situasi dan kondisi, kemudian sekarang modernisasi dan teknologi dan lain sebagainya. Nah, dengan ada aturan bahwa kita menggunakan busana madya untuk acara ke kantor, itu sangat sekali mendukung. Kenapa? Produk-produk kain-kain kita secara tradisional itu mau tidak mau akan bangkit lagi. Karena apa? Kita perlu itu. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu itu sehingga orang memproduksi,
kemudian dari produksi itu ada yang membeli dan ada yang menggunakan, dan menggunakan kemana sudah diatur. Itu untuk busana ke kantor. Kalau desain-desain yang beredar saat ini seperti apa Pak Nah, Agung melihatnya? kalau desain, kalau ini saya sarankan, pertahankan. Karena kita sudah mempunyai jati diri tentang desain tersebut. Motif-motif kita itu banyak sekali. Ya, itu pertahankan, jangan sampai hilang. Gitu. Itu perlu pengembangan lagi. Kita bisa dengan mengembangkan dengan warna, dengan di motif itu dengan berbagai macam gaya. Jadi tetapi orang tahu tetap bahwa ini adalah motif Bali. Jadi ciri khas daripada kebalian itu jangan sampai hilang. Jadi seperti itu. Dan itu juga tugas dari Pakis Bali sendiri, Bu Co, bagaimana caranya menyadarkan masyarakat untuk mengetahui memakai produk hasil Bali sendiri. Ya, kalau kita melihat dengan terbitnya peraturan gubernur tersebut, tentu yang pertama bagaimana kita terbiasa. Kalau di luar daerah orang masih malu menggunakan pakaian daerahnya, tapi kalau di Bali terakhir-terakhir ini orang sudah sangat nyaman ya, sudah sangat nyaman menggunakan pakaian adat Madio. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak ekonominya. Jadi karena ada yang menggunakan, tentu kita jangan menggunakan pakaian yang bukan produk Bali. Kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada Bali, mencintai apa yang menjadi hasil dari pengrajin kita. Nah, ini akan dampak ikutannya, tentu ekonomi akan berdampak, mensejahterakan mereka. Kalau mereka punya uang, mereka akan membeli canang, kan begitu. Ini ikutannya banyak sekali, sehingga satu, mempertahankan, melestarikan, iya. Kemudian mengedukasi masyarakat, iya. Yang terakhir, mensejahterakan masyarakat, iya. Kenapa? Karena dengan kita banyak, kalau dulu kita pakai pakaian, ya kalau di lingkungan ASN itu pakai baju keki itu ya kainnya buatan luar. Tapi kalau sekarang kita menggunakan endek, kemudian menggunakan atasannya juga kain yang memang produk masyarakat Bali, sehingga paling tidak masyarakat itu sudah terbiasa bahwa pakem mereka menggunakan pakaian. Kalau dulu kan mau upacara galungan baru pakai pakaian adat. Sekarang mau di mall, mau di jalan, mau di mana-mana, mata kita sudah tidak asing melihat orang menggunakan pakaian seperti ini. Walaupun mereka dengan menggunakan pakaian ini, kemudian mereka membutuhkan akan membantu anaknya atau kemana, sudah tidak asing. Kalau dulu masih, pakaian sembahyang, buka ganti dulu, baru jemput anak. Ini kalau sekarang enggak, mau jemput anak, mau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya di luar rumah, itu sudah tidak asing lagi. Karena sudah hampir sebagian besar masyarakat, tidak hanya di lingkungan ASN, tetapi termasuk juga kalangan masyarakat dari ekonomi yang beraktivitas seperti perbankan, kemudian kantor-kantor yang lain, mereka juga sudah mampu beradaptasi bahwa menggunakan pakaian itu dengan kenyamanan. Tentu tadi disebutkan normanya harus yang tertutup, kemudian sopan, apalagi bergerak, ini juga harus dengan kenyamanan. Karena paling tidak dengan pakaian yang digunakan, pakaian adat Madia, kebetulan pakaian adat Madia Bali ini seperti pakaian nasional ya. Jadi siapapun akan nyaman menggunakan pakaian seperti ini. Pak Agung, ada bagaimana caranya agar capaian penggunaan busana adat Bali ini dapat optimal di masyarakat? Yang terpenting di sini adalah peran pemerintah. Peran pemerintah. Ya, itu sangat penting kan. Karena pemerintah itu yang bisa memberikan sesuatu kepada seluruh masyarakat Bali. Bagaimana mensosialisasikannya. Nah, kita juga ada beberapa kali kita memberikan kepada pengrajin bagaimana bisa memproduksi kain yang mempunyai khas Bali, tidak menghilangkan apa yang menjadi ciri khas daripada Bali tersebut. Ya, sehingga kalau orang di luar Bali melihat kain Bali itu tahu, oh ini kain Bali. Karena sekarang motif-motif yang di Bali itu sudah meniru keluar. Jadi seperti itu. Nah, peran pemerintah ini penting sekali. Karena apa? Bahan baku terutama. Bahan baku itu semua didatangkan dari luar. Bagaimana pemerintah itu bisa membantu para pengrajin itu untuk mempermudah di dalam mendapatkan bahan-bahan baku tersebut. Jadi seperti itu. Baik. Termasuk ini juga menjadi satu kebanggaan bagi kita. Cukup seringkali presiden kita pada saat upacara-upacara kenegaraan itu beliau menggunakan pakaian adat Bali. Ini tentu satu kebanggaan sekali bahwa
nasional juga sudah sangat-sangat menghargai apa yang menjadi milik kita. Yang pasti ketika berbusana adat Bali kita harus mengetahui etika berbusana adat Bali itu sendiri sesuai dengan aturan. Dan normanya sendiri. Norma dan Baik, aturan. Pak Agung, Bu Cok, terima kasih sudah sharing. Ini waktunya sangat singkat sekali. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi di lain waktu. Baik, pemirsa, saya Ahmad Desikan Karang. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Saming rasa yang pika bete Samian talar ngerasa yang pakai wahe Ulian ulagu mata gumite Neng rana yang pika bete mangkin Ngireng abdi yang mangdegelis megingsir Ngiring asar